Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Sakina? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik. Baiklah Pak, sebelum kita melakukan coaching pada siang hari ini, sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian prinsip proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama ya Pak, Ya, Bu. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, tentu untuk kegiatan coaching yang akan saya lakukan itu saya akan menggunakan kompetensi kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan kemudian mendengarkan dengan aktif. Iya, berarti Bapak menggunakan kesadaran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, yang pertanyaan kedua, bagian atau bagaimana kompetensi yang spesifik yang Bapak rencanakan Pak? Baik, dalam coaching yang akan saya lakukan ini saya akan lebih kepada kompetensi mendengar dengan aktif. Ya. Berarti Bapak lebih ke mendengar dengan aktif ya Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan Pak? Baik, indikator dari pencapaian tujuan coaching yang akan saya lakukan adalah bagaimana coach saya nanti bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan, kemudian bisa memecahkan masalah itu dengan solusi yang dia temukan. Ya. Demikian dulu ya Pak kegiatan praobservasi kita pada kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching bersama Kuci. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang. Baik, selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Iya, ini pada kesempatan kali ini nih kira-kira apa nih yang mau diceritain itu? Iya nih loh Pak Agung, ada unek-unek nih dikit nih di hati ya Pak Agung ya. Silakan. Gini loh Pak Agung, di sekolah ini kan ada kegiatan observasi rekan sejawat ya, dalam pembelajaran, intinya dalam mengajar. Jadi ketika saya menjadi pengajar dan teman rekan sejawat saya itu menjadi sebagai observer. Nah, jadi ketika saya mengajar, permasalahannya itu di buku teks Pak Agung ya. Saya itu memang tidak menggunakan seutuhnya sih, sebenarnya saya pakai. Cuma saya tidak selalu menggunakan buku teks. Saya lebih menggunakan Referensi ya intinya seperti itu loh Pak Agung. Saya menggunakan referensi yang lain. Nah, tapi di setelah observasi ini saya dengar nih selenting-selentingan itu dulu kok tidak sesuai dengan modulnya. Sebenarnya modulnya kan ada itu sudah tuh siswanya pakai buku teks, kok ini nggak pakai, itu permasalahannya. Jadi ini gimana nih Pak Agung ya, menyikapi hal yang tersebut supaya saya itu ingin rekan-rekan saya itu punya pemikiran seperti saya kan, menggunakan referensi yang berbeda. Intinya tuh seperti itu Pak. Baik, baik Bu. Di kesempatan kita ini kira-kira dari kita yang akan kita diskusikan, kira-kira tujuannya yang mau Ibu capai itu apa? Sebenarnya tujuan saya itu tadi Pak Agung. Saya karena kan sekarang sudah kurikulum merdeka nih. Iya. Karena penggunaan referensi buku referensi itu tidak terpaku kepada buku teks saja yang disiapkan dari pemerintah yang harus dibeli kan gitu. Sementara kita bisa menggunakan dari Google, dari YouTube atau dari modul yang lain lah intinya. Jadi saya ingin supaya teman-teman itu punya banyak wawasan, bisa menggunakan bermacam-macam referensi ya, kayak akan materi. Oke, nah kira-kira ini Bu, dari yang sudah diceritakan, kira-kira
apa ya kira-kira dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan dalam menyikapi observasi yang dilakukan di sejauh ini? Baik Pak Agung, dalam menyikapinya ini yang awal ini mungkin ya Pak Agung, saya akan menemui dulu lah guru itu secara pribadi, ya kan? Karena ini kan kebetulan beliau kemarin itu menyampaikan dengan saya tidak secara langsung. Jadi saya ingin mencari kejelasannya dulu, apakah beliau menyampaikan keberatannya atas pendapat yang sudah saya sampaikan. Kalau memang benar, nanti saya akan tanya alasannya apa. Nah kebetulan sebenarnya kemarin itu Pak Agung, saya sudah secara tidak langsung sih sudah saya coba hubungi, intinya itu sudah saya coba hubungi beliau, dan memang beliau itu ya menyampaikan hal yang sama sih sebenarnya, sudah menyampaikan hal yang sama. Memang betul dia mungkin kok tidak cocok gitu kan, mungkin miskomunikasi ketika saya menyampaikan buku tentang buku teks tersebut. Jadi setelah saya berbicara, tapi sepertinya beliau itu masih agak kecewa gitu loh Pak, kayaknya kok kurang seret gitu loh. Jadi saya itu kurang yakin, buktinya kok dia masih menggunakan dengan cara dia, berarti apa yang sudah saya sampaikan kan tidak cocok gitu dengan beliau. Nah kira-kira itu kan ibunya sudah berusaha tadi mengajak beliau untuk diskusi. Kira-kira ini Bu, dari yang sudah dilakukan ini, ada nggak kira-kira yang menurut Bu Dewi itu yang bisa menguatkan Bu Dewi untuk meyakinkan beliau alasan terkuatnya agar beliau itu kok saya tuh ini karena ini, kira-kira ada nggak alasan memperkuat itu? Ada sih Pak. Alasan saya untuk memperkuat asumsi saya tanpa buku teks itu kan yang jelas satu, kita sudah kurikulum merdeka yang pertama, yang kedua kita kan sudah zaman merdeka ya Pak ya, jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, intinya kan seperti itu. Jadi di situ bisa dikatakan kalau dengan bermacam-macam sumber belajar justru semakin banyak wawasan dari siswa dan sesuai dengan minat dan bakatnya, gaya belajar siswa tersebut. Itu sih Pak. Jadi ini agak unik ya Bu. Nah kalau dari menyikapi itu bagaimana Bu kira-kira nih? Apakah rekan sejawat yang lain adakah yang mungkin memberikan dukungan terhadap Bu Dewi terkait dengan hasil observasi yang beliau berikan? Kira-kira seperti apa? Alhamdulillah sih Pak, teman-teman itu karena yang mungkin tidak banyak yang saya ceritakan itu hanya beberapa guru saja. Rata-rata sih guru-guru itu lebih terbuka dan menerima, dan yang menanggapi baik dengan asumsi saya itu alhamdulillah ya, lumayan ada yang jelas Pak, alhamdulillah ada. Baik, jadi setelah kita lihat tadi ya, Bu Dewi sudah melakukan komunikasi, kemudian sudah memberikan tadi ya sudah berusaha memberikan bentuknya, contohnya dan mungkin teman-teman sejawat lain itu juga memiliki konsep yang sama ya dengan Bu Dewi. Nah kira-kira ini Bu Dewi, rencana apa nih Bu yang kira-kira Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin Ibu kan tadi di awal tuh pengennya dia itu juga memahami ya karena kita belum merdeka. Kira-kira apa nih Bu rencananya nih biar beliaunya juga ya setidaknya mau menerima lah dulu walaupun belum mau ikut. Baik Pak Agung, karena di sini tadi sudah saya sampaikan Pak Agung, saya sudah ketemu langsung dan bukan bahkan sudah komunikasi, sudah coba dijelaskan, tapi beliau sepertinya masih kurang bisa menerima. Jadi rencana saya ini gini Pak Agung, supaya ini lebih memiliki tidak miskomunikasi untuk seluruh guru. Jadi sepertinya rencana yang saya katakan itu saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nanti dengan kepala sekolah, saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan dibantu dengan rekan-rekan yang sepakat dengan saya. Nanti kita akan angkat permasalahan ini di kegiatan kaum belajar sama saya. Nah baik Bu, ini kan rencananya tadi udah luar biasa. Nah untuk kira-kira untuk meraih suatu tujuan dari komunikasi yang itu didapatkan dari terciptanya
diskusi dalam Google terkait dengan apa ya, referensi pembelajaran, sumber belajar. Iya, betul. Kira-kira ini harapan Ibu sejauh mana nih? Maksudnya harapan besar itu seperti apa? Dan apa nih komitmennya? Oh gitu ya. Harapan saya tentunya ya Pak Agung, seluruh guru bisa melaksanakan kegiatan ini dengan secara seutuhnya intinya. Jadi antara guru satu dan guru yang lain itu tidak miskomunikasi. Kemudian yang kedua, komitmen yang akan saya lakukan, yang pasti saya berkolaborasi Pak Agung dengan rekan sejawat seluruhnya. Jadi itu semakin memperkuat asumsi saya. Jadi bukan pendapat saya pribadi, tapi seluruh, kalau misalnya banyak yang memiliki pendapatnya sama, pasti kan beliau itu merasa mungkin saya yang belum bisa menerima. Nah, setelah itu apabila kegiatan itu kita lakukan di Kombel, itu kan menjadi resmi Pak Agung ya. Jadi di dalam Kombel itu mungkin kita bisa bahas di modul pembelajaran. Jadi dari modul pembelajaran itu mungkin kita bisa masukkan sumber belajar yang bermacam-macam, bukan hanya buku teks saja, tapi bisa melalui internet. Sekarang kan di modul bisa kita masukkan ke dalam bentuk link, kan seperti itu. Mungkin itu sih komitmen yang akan coba saya lakukan ya Pak Agung bersama kepala sekolah, mungkin dengan guru-guru yang lain bisa berkolaborasi. Saya sudah melihat nih dari mulai awal tadi, kemudian ada rencana aksi yang luar biasa, dan kemudian tadi saya melihat kekuatan yang sudah dimiliki nih. Saya harapkan nanti juga itu bisa berjalan. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan-obrolan kita tadi itu? Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan sehingga ya setidaknya sudah mengurangi apa yang jadi pikiran? Intinya yang mendapatkan itu rasanya plong. Ya, plong ya. Plong ya Pak ya, punya solusi, maksudnya berbagi, dan saya menemukan solusi ternyata bukan hanya secara pribadi saja saya menyelesaikan, bisa secara berkolaborasi, dan masalah walaupun ini masalah itu pribadi saya, tapi karena di sini ranah kita ranah sebagai pendidik, jadi kita bisa angkat secara profesional dalam kegiatan Kombel. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita laksanakan nanti. Oke, jadi tadi ini sudah sampai ke suatu kesimpulan ya, pada sore hari ini. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih itu dilakukan dan kita bisa ngobrol lagi kira-kira? Kalau kegiatan ini kan otomatis saya akan bicarakan dulu nih dengan kepala sekolah ya Pak Agung. Kemungkinan karena kegiatan ini setiap Kombel, karena di sekolah itu Kombel kami berjalan seminggu satu kali, dalam waktu dekat ya mungkin dalam waktu 2 minggu ini saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan mungkin di Kombel itu akan kita bahas dalam penggunaan modul ICT. Jadi setiap kegiatan Kombel mungkin kita 2-3 minggu dalam bulan ini intinya lah. Ya, jadi dari situ kami sudah mulai. Jadi gini, kita akan coba jadwalkan ya, kita akan ngobrol lagi. Berarti 1 bulan aja ya. Jadi kan kita masih dulu mempersiapkan dulu, komunikasi dulu juga kepada sekolah, mungkin kepala sekolah itu akan berkomunikasi dengan penggerak komunitas sebenarnya ya. Baik, kita jadwalkan untuk pembicaraan kita akan kita lakukan dalam kurun waktu 1 bulan dari hari ini. Baik Bu, luar biasa sekali ya kita berbincang kita tadi. Saya melihat beberapa unsur yang memang kekuatan-kekuatan itu memang hal yang baik itu belum tentu orang lain memahami. Tapi saya yakin beliau bukannya tidak mau, mungkin karena hanya penerimaan saja ya. Mungkin itu ya Bu ya. Mungkin kita berharap ya nanti karena ini bersifat kebaikan sekolah kita. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup ya kajian kita sore hari ini. Terima kasih waktunya. Mungkin kita akan berupas kembali seperti biasa. Terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Sagina? Alhamdulillah sehat Pak. Baiklah, dari kegiatan kucing tadi, apa yang telah Bapak lakukan pada kegiatan kucing tersebut? Baik, saya tadi telah melakukan coaching dengan Bu Dewi sebagai coach. Itu saya sudah mendengarkan secara aktif dengan penuh rasa tentunya, dan saya sudah melakukan alutirta dari mulai tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, kemudian saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta saya menanyakan komitmen untuk melakukan tanggung jawab pada Bu Dewi.
Iya, luar biasa sekali Pak. Saya juga sudah mengamati Bapak sewaktu coaching tadi, yang mana Bapak sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, serta Bapak juga sudah membuat rencana aksi bagaimana untuk ketercapaian solusi dari permasalahan dari kunci Bapak. Dan Bapak juga melaksanakannya dengan kesadaran penuh. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, untuk kompetensi yang akan terus saya kembangkan adalah bagaimana memberikan pertanyaan berbobot. Karena saya merasa dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya berikan untuk menggali potensi dari coach saya, itu masih ada beberapa yang mungkin masih belum tepat dan masih pertanyaan-pertanyaan yang belum begitu berbobot, sehingga itu akan menjadikan hasil coaching itu maksimal atau tidak. Mungkin itu Bu. Iya. Baiklah Pak, saya rasa cukup sekian untuk kegiatan kita pada kesempatan ini. Dengan adanya kegiatan coaching ini, saya sangat berharap kita bisa menjadi coach yang baik di sekolah kita nantinya. Cukup sekian dulu Bapak, selamat siang. Siang Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.